lu nih yang sebagai orang yang emang kerja di LinkedIn, kalian di LinkedIn ini menyadari nggak sih ada memang fenomena seperti ini sekarang? Satu, fake profile itu makin banyak. Ya, Oke. yang kedua, Hmm, hmm, kita lagi buat a lot of features yang hmm, bisa hmm. um, verify gitu. Itu Oh, solusinya nih sekarang. welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri. Podcast terbiasa dengan guest yang luar biasa. Dan untuk guest episode kali ini, gua kedatangan seorang wanita yang sudah kedua kalinya untuk episode kali ini. Dia ini bisa dibilang wajah dari LinkedIn di Indonesia. Karena kalau misalnya ngomong Bisa LinkedIn di aja. Indonesia nih, pasti sosok yang satu ini, Lani Wijaya. Apa kabar Lani? Ya, baik ya, awesome. Apalagi diundang kedua kalinya nih ke podcast Andri. Wah, Yo, gue sih sebenarnya yang thank you sih, lu sudah mau bersedia sekali lagi untuk bahas nih. Nah, kalau yang episode sebelumnya kita bahas tentang ini ya, kealayan di LinkedIn. Nah, Asik. untuk episode kali ini sebenarnya bukan highlight sih, tapi lebih tepatnya ini ya, fenomena mungkin terinspirasi dari kemarin kan sempat ada ya di Netflix sempat heboh juga ada film dokumenter tentang The Tinder Swindler. Jadi Ya. ada orang cowok yang memanfaatkan Tinder untuk menipu cewek-cewek ya untuk keuntungan pribadi dia salah satunya dapat duit segala macam ya. Nah, Hmm, hmm. gua sih nonton. Wah, jujur itu shocking dan yang gue bingung juga kenapa wanita-wanita itu mau dengan begitu mudahnya ya, padahal baru kenal. Nah, tapi ternyata di LinkedIn juga ada fenomena seperti ini Milan yang Hmm. sempat beberapa kali ramainya di Twitter. Ya biasa Twitter itu kan tempat ini ya orang-orang sambat ya. Dan Hmm. yang gue lihat gini, di Twitter orang-orang ini pada bilang ada orang-orang yang memanfaatkan LinkedIn, jadi mereka ngaku-ngaku kalau mereka ini posisinya apa gitu di sebuah perusahaan, Hmm. dan kalau lu cek di LinkedIn-nya, memang dia menulis posisinya seperti itu dan ada company-nya gitu. Nah, ini dipakai katanya untuk ya quote unquote ya mengelabui orang-orang lah biar mungkin mendapatkan pekerjaan tertentu atau mungkin ya duit or whatever itu. Nah, lu nih yang sebagai orang yang emang kerja di LinkedIn, kalian di LinkedIn ini menyadari nggak sih ada memang fenomena seperti ini sekarang di LinkedIn nih? Hmm. Ya, ya, ya. I think definitely swindles atau orang palsu itu banyak banget ya di dunia. And especially di zaman sekarang yang serba Mhm, digital, right? mhm, Not mhm, not only seeing LinkedIn atau Tinder. mhm. I think semua platform you can be anyone ya kan Ya, di dunia maya ini. betul. Jadi of course as a platform di LinkedIn kan kalau buat profile free ya itu. Mhm, Uh, itu juga karena aku ngomong lagi ya, karena kita juga mau membantu semua profesional di dunia supaya mereka bisa connected, mhm, terus bisa produktif, successful gitu ya. So, mhm. uh, kenapa kita mau kasih gratis? Tapi ya orang jahat pasti di mana-mana ya. Ya, ada benar. Ya ada gitu. Jadi if Mhm, they use apa platform link seperti LinkedIn buat profile fake profile mhm, apa dia kerja di company lain ada sih I've seen a couple juga. mhm, Jadi a lot of things that we already seen as the platform grow. mhm. Satu, fake profile itu makin banyak. Ya, Oke. yang kedua, Mhm, mhm, kita lagi buat a lot of features yang mhm, bisa mhm. um, verify gitu. Itu Oh, solusinya nih sekarang ya. mhm, mhm, Of mhm, course, yang fake profile itu kita ada beberapa layer of verifikasi. mhm, Satu adalah kita punya tools ya, kayak mhm, mesin gitu ya, yang mhm, akan cek gitu ya, kayak ini profilnya benar atau enggak segala macam. Terus kalau ada mhm, aktivitas yang aneh-aneh gitu, terus mhm, sistem kita akan nge-flag tuh. Ya, flag nih kayaknya nih aneh nih. Terus nanti mhm, mhm, layer kedua dikasih ke tim trust and safety yang akan mhm. review dia. Dia bakal review, dia bakal do a lot of investigation. Terus nanti akan di reach out atau enggak tuh akan bakal hilang lah atau gimana lah ya. Mhm. Tapi a lot of teams doing that. Tapi since yang tadi lu bilang juga ya makin banyak nih ya Hmm, hmm, volumenya. hmm. Jadi we also cannot apa cover semuanya gitu. Iya, betul betul. Jadi
Iya, jadi kita udah creating features ya. Ini juga masih baru banget nih ya, masih Mhm, cuman mhm, ada di employees dulu. Kita selalu kalau new features ditesnya ke employees. mhm, Itu mhm. untuk verify kamu tuh kerja di situ. Oke, oke. Nah, itu sih yang lagi dipikirin. Cuman teman-teman di sini uh, ya we need to be extra careful lah ya Mhm. sama orang-orang kita online, biarpun dia di LinkedIn atau enggak. Terus we can do dari Google Search lah. Kita juga bisa search koneksi mereka. Kalau di LinkedIn kan koneksinya juga um, you can do investigasi sendiri lah ya. Iya, 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 Apakah ini betul. Mhm. real gitu, tanya-tanya orang gitu. So actually I watch the Tinder Swindler itu because Mhm, I mhm, really like this type of show juga sih. Soalnya gue mhm, juga pengen tahu nih, gitu kan. Apa mhm, sih mhm. trik-triksnya mereka. Nah, gue mau cerita nih kemarin sebelum gue uh, sebelum gue attach kan gue single dong pastinya. Iya. Terus Mhm. berapa tahun yang lalu I use Tinder all the time. Oke. Mhm, mhm. Jadi gue mau cerita experience gue juga nih di Tinder. Iya, iya, iya. Um, Tiap kali connected with someone atau match with someone, pasti gue nanya, dia lah, kayak lu punya Tinder, lu punya LinkedIn nggak gitu. If they don't have Hmm. LinkedIn, itu Mhm, is a red flag pasti satu. Terus kalau mhm, gue cek mhm. LinkedIn kosong, itu juga red flag. Oke, ya, ya, ya. Lu menggunakan LinkedIn sebagai ini ya, sebagai barrier lu di awal ya. Iya, filter kan. Kita harus filter Hmm. nih. Bener Iya, nggak nih? iya, Saya iya, pendidikan iya, 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 iya. mana-mana loh. Iya. Right? Hmm. Itu Ya. dia. Mhm. Nih, gua gini nih, gua melihat sebenarnya ada satu mungkin ini kali tadi kan lu sudah sempat singgung tentang mau ada fitur yang mungkin bisa ini ya membantu untuk filter-filter ini ya penipuan-penipuan ini ya. Tapi gua nih sebenarnya realize ya. Jadi gini, gua kan di Talk to Talk itu kan di LinkedIn gue bikinin page lah ya. Page memang ya kalau misalnya ini gue mau ngepost yang episode-episode baru sama gue juga mau naro kalau gue emang di sini gitu loh gue I'm doing podcast di Talk to Talk tapi kan kalau gue nggak bikin page-nya kan of course kosong kan nggak ada logonya kan. Mm-mm. Iya makanya gue sengaja gue bikin nah gue tuh realize karena gini waktu itu pernah ada gue nggak kenal nih siapa out of nowhere kalau connectionnya itu third third ini ya berarti third layer ya berarti kan Iya. dia udah jauh banget nggak deket sama gue Ya. connection di LinkedIn dia ntar bagaimana dia bisa bikin waktu itu kerjanya di Talk to Talk. Oh, Nah, oke, gue oke. gua gak Ya, kenal ini siapa nih. ya. Terus gue lihat, oh ternyata bisa ya orang biarpun Hmm. nggak gue konfirmasi atau gimana, ini masuk gitu ke ini gue. Nah, terus gue juga lihat nih ya, dan gue coba, ini bener barusan banget gue coba nih Lan ya. Ya, ya. Gue coba ini ya. Gue mencoba, ini gue share aja di layar nih, ini di handphone gue. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nih, Ya, ya, kelihatan gitu. lihat nih. Gue baru aja gue post, gue menjadi eh, co-founder di Apple, lalu Mm-mm. komisioner di LinkedIn, lalu chief executive Ya. officer Hati-hati nih. di Under Armour. Nah, ini gua masukin ini semua nih dengan gampang sekali. Tek 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 jadi. Ya. Nah, berarti kan memang dari sistemnya sorry itu saya berarti kan memang belum ada ini yang filtering yang tadi kita bahas nih supaya orang kalau No. misalnya ingin ingin menambahkan oh kalau gue kerja di sini harusnya admin yang megang page company-nya Mm. ini company page ini harusnya bisa memfilter nih oh entah bagaimana caranya mungkin kalau menurut gua let's say gini deh kalau mau masukin lu harus punya email company dulu jadi lu harus verifikasi lewat Mm. email company. Menurut gua itu Mm. jauh lebih efektif sih buat mencegah ya, daripada orang bisa asal-asalan kayak gini. Gua sekarang jadi kerja di Apple, Mm-mm. gua gua co-founder, Co-founder loh. gua co-founder, Waduh. gua co-founder Apple. Berarti co-foundernya Apple kalau misalnya gue tulis di sini, Iya, gue iya, orang iya. orang orang ketiga setelah Steve Jobs dan Steve Um, Wozniak. Iya, iya, iya. Ya, ya, So, ya. itu Gimana? dia. Emang emang sekarang kan gampang nih orang kayak gini. Cuman ya be Hmm, careful ya kalau misalnya I hmm, think you need to update now kalau orang yang lihat terus report your profile nanti your profile the hmm, di suspend ya. So because kan LinkedIn is like hmm, a komunitas ya. Jadi hmm. anyone can report anyone ke Betul, profile isi betul. fishy segala macam. Mhm, Jadi once reported ya itulah wassalam ya. It's gonna be difficult to gain. mhm, mhm. Um,
Nah, maka dari itu kita yang gue bilang tadi ada features baru. Nah, ini kan masih belum public ya. So, Mhm, mhm, definitely ini something that we are thinking of to get the verifications yang tadi kamu bilang gitu di emailnya segala macam. mhm, So, itu in process. Jadi, every users, members bisa do that. Tapi kayaknya sih masih belum um, aktif ya. Tadi aku bilang ya, yang mhm, bisa mhm, employees doang nih sekarang, employees mhm, LinkedIn ya. mhm. So this is like a sneak peek of the future. Oke, iya, 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 iya. Yeah, I don't think I'm supposed to say this, but okay, Mhm, sama kamu, mhm. I feel that ini is gonna be coming up, so Iya, ya teman-teman iya, nunggu gitu. iya, iya, iya. Berarti kan, Eksklusif ya. ya, Mhm. berarti kan sebenarnya ini ya orang-orang kalau misal fitur Indo udah ada orang-orang yang mau ngaku-ngaku gue kerja di sini posisinya ini ya udah nggak bisa pakai nih. Tapi gini juga nih Lan, gue juga lihat ada kasus ya kemarin nih. Hmm. Dia bener kerja di company A ya, Hmm. tapi Hmm. Hmm. posisi Hmm. tapi posisinya itu loh yang di quote unquote di upgrade sama dia. Sebenarnya dia bukan di posisi itu. Ah, Oh, ya mungkin iya, dia iya, sebenarnya iya. baru entry level lah atau dia baru masuk kerja, tapi dia tulisnya beda. Nah, itu juga repot tuh. Iya kan? Well, anyway, I hear you, because Mhm. I mean, a lot of people are trying to like apa exaggerate ya, Iya, iya on betul. masih ada Mhm. sih, to be Mhm. honest. We are supporting freedom of speech, bla 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 gitu, Mhm. and tapi kalau I mean as a individual, as a individual sih kalau kalau in my opinion ya, Mhm. um, jangan bohong, right? If you Iya, iya. lie, Mhm. it will bite you in the ass Mhm. ke Mhm. depannya. Iya, betul, betul. That's the integriti kak kita Mhm. sendiri loh, gitu. Ngapain sih bohong Mhm. gitu kan? Mhm. So Mhm. itu pasti ketahuan gitu. Is either like your ex colleague ngadu lah atau apalah gitu. You never know. So Mhm. Mhm. especially in the professional world, we need to build our brand, right? So Mhm. brand kita kan nggak bilang kayak oh besok gue mau jadi apa Steve Jobs gitu, besok gue jadi Steve Jobs kan kayak Iya, juga ya, iya, 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 betul. nothing instant gitu. Mhm. So building brand itu behind of that brand building adalah trust. They trust you, they follow you, Mhm. Betul, they betul. listen to you, Mhm. 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 Ya, right? So it's not leadership. hmm. Ya. Ya, sebenarnya kan memang gini juga, mau kita tulis sebagus apapun tuh secakep apapun di profil kita ya balik lagi kalau udah ketemu orangnya sebenarnya kan kelihatan lah ya ini orang sesuai gak nih dengan apa yang dia tulis di profilnya dia di sosial media kan sebenarnya kan. Exactly, exactly. Jadi rather than you lie, Mhm. why not we build our self awareness? Kayak Hmm. skills apa sih yang gue butuhin nih supaya gue bisa dapetin kerja ini atau enggak supaya gue bisa jadi Steve Jobs gitu. Hmm. Ya, ya, Fokus ya. itu gitu. Soalnya kan setiap orang prosesnya beda ya. Hmm. Dan setiap orang is unique. Jadi if you compare yourself to other people ya you're not gonna be moving forward gitu, nggak bisa grow. Betul, betul. Nah, ini mungkin gue harus bertanya ke lu nih. Ini kan sebenarnya salah satu juga ini ya kegunaannya LinkedIn itu adalah membangun profesional ini ya personal branding tapi di lingkup profesional, ya kan. Hmm. Nah, dengan fitur-fitur yang ada nih, sebenarnya how to doing that? Karena gini, kalau mungkin hanya menulis dari baik tadi ya kayak misal, oh gue kerja di sini, gue ngapain aja, achievement gue dapat ini gue pernah ngapa-ngapain pendidikan gue di sini itu kan sebenarnya ya basically is like a CV kan lu taruh semua di situ kan tapi balik lagi gimana caranya supaya orang mau lihat profil lu itu gitu loh untuk supaya lu Hmm. dapat awareness ya lu dapat reach lu dapat engagement harus ngonten kah karena kalau ada yang bilang gue harus konten nih gue harus nulis ada yang ngomong gitu tapi tulisannya kadang-kadang ya gitu yang aktif nulis itu gue juga suka lihat tulisannya terlalu ini ya kayak lu istilah lu bilang exaggerated ya. Berlebih-lebih gitu ya. Iya, exaggerated jadinya ya kan. Nah, itu dia. Nah, gimana lah Iya. porsinya yang pas itu loh. Jadi biar kita juga nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kering juga ya. Gimana? Heeh. Tapi tetap bisa biar bisa stand stand out gitu loh. Hmm, oke.
is this one? I mean, it's it's a problem for me too. Hmm, Kayak it's a hmm, problem for everyone yang nggak, yang bukan content creator ya. hmm, Gimana kita bisa create konten, apa create post lah ya dimanapun gitu, hmm, especially di hmm, LinkedIn, right? hmm, So if we have a goal, goalnya apa nih kalau kita mau di LinkedIn? Kita mau cari kerja kayak, kita mau hmm, build network kayak, atau kita just want to give back, right? Just want to hmm, share, just want to give back hmm, because if I share this, nanti teman-teman yang baca juga dapat apa khasiatnya gitu. Just doing good, hmm, right? hmm, Jadi have a goal first, goalnya apa, terus dari situ share lah apa kayak topik yang kamu suka gitu. Jadi you don't need to create lah kayak oh kalau ada achievement doang baru post gitu loh. Jadi hmm. kayak gara-gara itu sedikit achievement digede-gedein gitu kan jadinya. Iya, iya, iya. Hmm, Iya, tapi start with small achievement juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya hmm, yang hmm, I think the one that I feel that mengena banget konten itu kalau aku baca aku bisa belajar something. Jadi kayak hmm, misalnya aku cuman misalnya aku did half marathon gitu kan. hmm, hmm, I did, tapi gimana gue bisa finish that ya gitu. hmm, Oh, tapi hmm, pas klik ke 4 udah capek, tapi I keep on pushing. Klik ke 10 udah mau mati, tapi ya udah kita pushing. Terus hmm, mau give up, terus jalan segala macam. So, apa sih prosesnya untuk achieving that gitu? Just hmm, key hmm, point 1, 2, 3 yang maybe orang juga akan apa relate gitu. Oh iya nih, maybe I should do that next time gitu. So konten-konten as easy as that. So I've seen a lot of content like that juga di Instagram. Banyak hmm, kan hmm, sekarang hmm, hmm, share hmm. stories itu panjang banget. Iya, iya. Kayak tapi stories kan sebentar ya kalau nggak di hold HP-nya kita nggak bisa baca nih. Hmm, betul, betul, betul. Kadang tulisannya kecil banget gitu kan. Hmm, So hmm, I mean use those stories di Instagram bisa masukin ke LinkedIn juga gitu. hmm, Those But if you want to find a job misalnya, ya kamu nggak bisa share konten aja, right? You need to be active, proaktif, ya kan? Reaching out to people di LinkedIn, maybe recruiternya, maybe hiring manajernya, maybe hmm, hmm, teman-teman di company itu gitu, just to find out like how's the interview process like, how's hmm, it hmm, working hmm, there, ya kan? Just do more research, dan dari situ kan you build your network juga kan. hmm, Tapi belum kita mau connect sama orang ya kita kasih tahu dulu ya message dulu gitu maksudnya ditulisin di notes gitu kan kalau kita mau connect hmm. bisa nulis notes tuh Iya, kenapa mau iya, iya, connect iya, 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 ya betul. itu penting soalnya kalau kita nggak tulis notes yang asal send send message kadang kan orang kan punya banyak ya receive a lot of invites ya Hmm, jadi ya takutnya spamming gitu kan orang kan kayak siapa sih nih gitu dan sekarang udah apalagi because of swindler di mana-mana gitu ya hmm, jadi hmm. orang lebih careful nih kalau mau connect with someone jadi you have to like tulis kenapa kamu mau connect sama mereka gitu. Terus dia tuh habis connect jangan didiemin, just say thank you for connecting gitu. Uh, Hmm, I would like to hear maybe chat over Zoom for 15 minutes to know about your role, to seek your advice, to get apa? To get insight, ya all of this lah gitu kan. hmm, Orang kan hmm, pasti hmm. kalau dimintain tolong dia kayak oh oke, I will help you. Dia Ya, ada ya, dua pilihan. Dia bakal bantu atau dia enggak kan. ya, betul, 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 betul. Iya. Kalau yang enggak ya udah nggak apa-apa gitu, Hmm. cari lagi gitu. Iya, 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 iya. Ini kan sebenarnya basic sopan santun sebenarnya ya untuk berkenalan dengan orang. Iya kan? Iya, betul, betul. But sometimes you just forget, right? Because oh udah di connect, oh udah connected nih, asik gitu kan. Cuman Iya sih, if they bener. don't know you, ya they won't remember you gitu. So that's how to build meaningful connection sih. Betul, betul. Ya, karena gue juga suka menerima gini nih. Kalau ada orang ngajakin connect ya, abis itu message, cuman gitu. Message-nya ujung-ujungnya adalah mereka jualan sih, hard selling. Hmm. Ya, Mm-mm, which is mm-mm. which is not wrong ya kalau memang kerjaan mereka itu. Tapi balik lagi, gue jadi merasa nggak nyaman gitu loh. Lu nggak, Ya, lu nggak, ya.
intinya lu nggak connecting with me sebenarnya kan, lu cuma connect ya biar Hmm. biar nambahin akun gua doang aja biar lu bisa message kan. Ya tapi balik lagi lu tau-tau langsung jualan ya kayak begitu kan otomatis gue pasti langsung satu gue nggak butuh dan yang kedua Mm-mm. gue udah malas dengan cara lu kayak begitu gitu loh karena Ya. lu tidak menyapa gua quote unquote ya. Eh, Oh. ya Ini penting banget sih. Ya, hmm, you bring up the most important apa issue di sini. Aku hmm, juga berapa ada tuh kayak gitu. Cuman I some of them I replied. I mhm, said, I mean in this era jangan langsung hard selling gitu. mhm, betul betul. Nah, it's not, not gonna work gitu. Orang nggak akan balas nih. I'm having aku reply this karena I care, Mhm, right? Aku mhm, mau bantu gitu kan. Cuman mhm. some people like ini nggak peduli aja sih. Iya kan, abis lu balas pasti mereka juga nggak balas lu lagi akhirnya lu yang di ghosting, Iya, lu yang di ghosting malah. padahal niatnya mau bantu. Iya, paling niat kita kadang-kadang, iya gue juga sama. Kadang-kadang ada yang gue balas, maksud gue, sorry, gue nggak butuh, kan. Dan gue juga kasih suggestion kalau bisa, kalau lu memang, ya memang keperluan lu, memang gue paham, lu mau jualan, ya kan. Tapi maksud gue jangan cara kayak begini, lu kan kayak nyepam sebenarnya kayak gini kan. Kalau di Iya. kalau di WhatsApp lu tinggal pilih all contact all, lu ini broadcast message. Nah, menurut gue cara seperti itu udah apa ya? Apalagi di kalau lu kontak ke orang-orang profesional lah nggak elok lah kalau istilahnya ya. Nah, Nah, mm, ya mm, temen mm, gitu mm. setelah itu ya udah mereka nggak ini nggak reply balik gitu, oh thank you apa enggak, ya udah didimin aja. Tapi ketika lu kalau lagi buka LinkedIn ya, lu tahu mereka lagi sedang nge-like postingan siapa, berarti kan lu dicuekin sama mereka kan. Iya, aduh. I know, I understand lah ya, kayak gue kan di sales gitu kan. Iya, Jadi iya. sales kan ada numbernya, terus kita Hmm, mesti scale gitu kan. Kita mesti, hmm, tapi nggak harus spamming juga gitu. Kayak dulu mungkin, tapi sekarang we have this term called social selling, hmm, right? hmm, Social selling itu enable kita using technology untuk build relationship with our potential buyer gitu. hmm, Nah, hmm, ini of course evolvement dari call calling ya. Kalau kita hmm. kan dulu call calling yang kayak nggak tahu siapa yang akan angkat tuh telepon. Yang penting Iya, telepon dulu. iya, mending telepon dulu, benar, benar. Iya, iya. Tapi sekarang kan kita mana mau angkat telepon kalau orang nomornya nggak dikenal. Betul, betul. Hmm, Iya, jadi gimana caranya supaya mereka kenal kita ya dari social media gitu, be it like Instagram, LinkedIn, Facebook, ya itu salah satunya. Tapi hmm, of hmm, course ada banyak orang yang nggak comfortable ya kalau di reaching us di Facebook misalnya. Kayak ini kan my personal friends gitu, hmm, tiba-tiba hmm, ada orang yang invading your privacy gitu in a way. hmm, Soalnya kan banyak foto-foto keluarga segala macam sama lah ya kalau di Instagram unless they have two accounts atau hmm, something like that. Jadi maka dari itu LinkedIn is a place where B2B flourish. Jadi dia bisa hmm, tahu "Ih, persona buyer gue kayak gimana ya, mereka kerjanya seperti apa, mereka suka apa di platform social media, apa yang dia like, apa yang dia share. Dan dari situ we build credibility when we reaching out to them. Ya, hmm, hey, I saw your post. It's really interesting. Oh, congratulations, you got promoted gitu loh. hmm, 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 Jadi hmm. kan ada kayak apa personal touch-nya gitu Iya, kan daripada kayak Hi, please, we are selling this. iya, iya, Mau nggak? benar, 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 benar. Tadi kan di Iya. awal kan gue gini kan, gue bilang lu adalah wajah LinkedIn di Indonesia kan. Ya sebenarnya itu menurut gue juga karena lu membangun branding, personal branding lu tuh sebagai ya memang lu adalah perwakilan LinkedIn di buat ini company-company di Indonesia kan. Makanya Hmm. yang gue lihat juga dengan lu ya lu muncul di mana-mana. Gue kan tahu lu juga karena lu muncul di mana-mana nih. Iya kan? Kalau buka link, kalau gue buka LinkedIn pasti ada aja, oh Lani Wijaya lagi diundang untuk acara misalnya kolaborasi sama company apa gitu, satu sama akun apa, ngobrolin apa. Ya jadi gue secara otomatis ya, gue langsung ngeliat, oh Lani Wijaya ini adalah orang yang kerja di LinkedIn dan dia memang makanya kan pas sebelum gue pernah podcast sama lo yang di episode yang waktu itu tuh,
Gue nanya sama lu Hmm. sebenarnya di LinkedIn ngapain? Ternyata memang lu kan memang ini nanganin akun-akun ini ya, terutama company-company di Indonesia. Makanya lu keliling di mana-mana gitu. Dan sebenarnya dengan Hmm. melakukan seperti itu, ya, orang jadi tahu lu kan. Oh, kalau mau connect dengan LinkedIn, kalau mau inin di LinkedIn nih, bagaimana caranya supaya bisa ya fitur-fitur ya segala macam. Oh, gue tahu nih ke Lani Wijaya gitu loh. Walaupun ya setelah gue coba ngobrol-ngobrol sama yang lain, ternyata sebenarnya orang-orang di LinkedIn yang memang nanganin company-company Indonesia itu ternyata nggak cuma lu doang, tapi Iya, somehow taunya lu gitu loh. Iya kan? iya, 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 iya. Definitely it's ini sih kayak brand yang I built like years, right? Yang tadi aku Mhm. bilang nothing is instant. Mhm. Jadi abis LinkedIn kan dari 2014 tuh almost 8 years ya, 8 Mhm. tahun. Jadi dari situ kan my goal as a salesperson is to sell, correct? Ya. Mhm. Ya, jadi I have to leverage the platform juga supaya mereka tahu gue nih gitu. Dan sedangkan kan gue nggak based di Indonesia, base-nya di Ya. Singapura. Ngapura itu lebih ribet lagi, nggak Bener. ketemu face to face ya kan. Bener, bener. I like social selling a lot. Terus jadi kalau misalnya ke klien udah temen jadi teman, jadi baru ada Mhm. Instagram, kayak kita connect ke Instagram. Terus I did a lot of konten di Instagram juga gitu. Tapi nggak konten tentang LinkedIn terus sih gitu, Iya, nggak. iya, 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 iya. I'm not a good content creator. Iya. Dan at the same, tapi ini kan berarti the trust has been built for years dan juga I mean the client that I build partnership itu juga feel value kan Hmm, 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 my side giving them helping them to recruit the best talent, hmm, helping them their brand and helping them their engagement atau apa upskilling itu kan hmm, hmm, um, aku pasti ada add value to that uh, aspects. Jadi hmm, hmm. um, word of mouth juga membantu. Jadi istilahnya kalau they discuss kayak tentang oh I have the success they use Hmm, LinkedIn, hmm, dia hmm, pasti oh, temennya dong, oh ya nih pakai LinkedIn aja nih, gue bisa gini 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 gitu kan. Terus hmm, hmm, hmm. jadi itulah uh, um, the reason why juga gitu kenapa bisa dapat invitasi lah ya Iya, ke iya, betul, betul, betul. Ya, gue setuju sih, karena gini loh, kan masih ada aja yang kalau gue lihat ya orang-orang atau company itu yang masih berpikir marketing sama dengan sales. Jadi ya pokoknya nggak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya yang penting bisa dapat penjualan, pokoknya salesnya naik. Tapi ya dengan ini ya perkembangan dunia digital dan environment yang seperti ini, ya cara seperti itu udah ketinggalan banget sih. Karena tadi kan lu Hmm. bilang ya, word of mouth itu ya, word of mouth itu nggak serta-merta bisa didapetin dengan, oh, lu ini dong promosiin atau referensi ke orang lain. Nggak bisa sih kalau menurut gua. Nggak bisa. Hmm. Itu gue yakin ya terjadi karena ya kalau case-nya di lu nih lah nih, ya lu membangun itu years dan lu engage sama mereka, lu ngobrol sama mereka dan mereka merasa senang dengan apa yang lu ini ya, yang lu kasih ke mereka, ya mereka merasakan benefitnya. Nah, itu kan prosesnya itu akhirnya baru bisa ada word of mouth ke orang lain atau ke company lain ya karena melewati itu gitu. Nah, temen kalau yang gue Oh. lihat masih ada aja yang pengennya lompatin tangga kan, ada kan meme yang lompatin tangga tuh dari bawah mau ke atas kan. Nah, pengennya mau begitu. Aduh, gimana ya? Semua orang juga pengen begitu. I Iya, mean, semua I orang juga will. pengen begitu, benar, benar. Kalau bisa mah gue Ya, juga mau, tapi masalahnya iya. masalah It's kondisinya tidak impossible. ini impossible gitu loh. Susah. Chance-nya kecil banget andaikan bisa gitu. Ya, andai kan bisa it's just luck kalau gitu. Iya, Lu iya. gelas banget tuh gitu ya. Iya, Tapi iya. enggak sih, semuanya pasti ada prosesnya kan. Mm, Dan ini dia lagi kenapa orang-orang suka apa jadi dengan meloncat dia mungkin di LinkedIn-nya tulis kayak oh I'm the CEO gitu ya ternyata udah bukan. Nah, itu dia tuh. Mungkin itu yang membuat orang-orang akhirnya menjadi swindler di LinkedIn gitu, atau di sosial Betul. media yang lain. Iya iya. So,
is a big issue lah ya in our society gitu. Cuman sebetulnya sih mau loncat dengan cepat sebetulnya ada ways loh, adalah caranya. Although nggak langsung instant, Mhm. tapi ada gitu ya. So I think our success is influential through our network ya nggak sih, Mhm. right? Makanya Mhm. word of mouth juga very powerful because if you influence one person and then dia itu punya banyak follower atau Mhm. koneksi, Mhm. right? Jadi kamu bisa fokus to that one person and then do very good work with them, Mhm. Mhm. adding so much value with this person, and then this person will help you to refer Iya, dengan cepat, iya, iya nggak? bener, bener, bener. Gue setuju kalau itu. Kayak gini juga, gue kan ngundang orang ya buat datang jadi guest di podcast gue ya. Ya, sometimes gue masih melakukan cold call karena ya gue rasa ini memang nggak ada orang yang gue kenal sama dia, mau nggak mau gue yang harus reach out sendiri lah. Tapi Mm-mm, ada juga guest-guest yang datang ke tempat gue itu memang karena gue ya itu tadi ya, gue ngundang, mereka mau, mereka mm-mm, bersedia, mereka happy ngobrol sama gue. Dan ketika gue minta tolong, lu kenal sama ini ya, boleh nggak gue mm. gue nggak minta mereka yang ngundang ya, tapi gue selalu ngomongnya, boleh nggak bantu gue bridging, gue pengen ngundang dia. Jadi tetap tetap the duty tetap gue yang lakukan sendiri gitu. Dan Mm-mm. dan ini ya, mostly sih mereka bersedia. Ya, pasti. Ya, if they have a good experience with you, ya why not, right? Why not? Ya, Karena seneng ngobrol sama gue. Ternyata ngobrol di sini enak ya, ya, menyenangkan ya. Gue nggak merasa terbebani. benar-benar. Gue juga nggak dikasih list pertanyaan yang gue harus jawab. Mesti gue siapin dulu jawabannya karena ya Hmm, we just chit chat di sini kan. Dan ya udah ya. mereka akhirnya kasih ke gue tuh banyak tuh. Makanya gue pun juga waktu itu gak expect. Gue pernah ya. Contoh nih. Gue waktu itu gundang waktu itu dia mantan wartawan tabloid bola. Ya Hmm. tablet bola kan udah nggak ada ya, udah ini ya, udah pensiun lah. Nah, Ya, udah online. udah nggak ada tablet bolanya. Nah, gue ketika habis Hmm. ngobrol sama dia bilang kalau dia sebenarnya gini, dia karena memang dia juga orangnya ini ya baik, dia bilang kalau misalnya lu ada mau ngobrol sama siapa, lu kasih tau gue aja, nanti gue coba bantu. Oh ya Hmm. udah, akhirnya gue minta sama dia, gue pengen ngobrol tentang ini dong sama dia, boleh gak? Oh, gue dikasih banyak. Makanya gue tuh lumayan banyak dapat guest atlet-atlet di Indonesia itu dari dia salah satunya. Wow, amazing story. Iya, iya, Ya, iya. dan itu based on kenapa ya? Karena dia mendapatkan experience yang bagus, yang enak Hmm. gitu dari ngobrol sama gua. Itu Mm-mm. itu yang gue juga sering ditanya ya, gimana caranya lu ngundang orang yang notabene mungkin ya kayak tadi kan, gue sekarang membuat tagline gue adalah podcaster biasa, gue orang biasa, tapi dengan guest yang luar biasa. Ya itu ya gue dapetin dengan salah satu caranya seperti itu gitu loh. Kalau ada orang nanya Hmm. gimana caranya gue ngundang orang. Ya, 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 setuju, setuju. I mean, that's like exactly the real story of success, you know. Mhm. That success is not instant gitu. Jadi banyak sekali apalagi teman-teman yang masih muda juga ya, wah pengen sebelum 30 mau jadi Forbes 30 under 30 gitu. Iya, iya, iya. I mean, it's okay. In also sih itu kan media trying to get attention juga kan. Jadi Betul, uh, betul. if we fit ourselves to all the media, kita nggak mungkin happy gitu. Bener, bener. Lagian inilah ya, ya gue sedikit tahu lah tentang industri media lah ya. Jadi kalau sometimes kalau lu masuk diliput di media, iya mungkin karena benar itu achievement orang itu. Tapi sometimes ya lu masuk karena di media itu ya karena ya you just buy it dan media memang mau untuk Hmm, menerima itu gitu loh. Ya, that's the reality. Media memang begitu playing playing fieldnya. exactly, right? Soalnya kan dia consumer targetnya, biar Iya, banyak. bener. Ya, so there's a lot of tricks juga ya di dunia ini ya. Bener. Makanya ya itu tadi ya, jangan ditelan mentah-mentah lah. Iya. Build connection. Nah, Iya. siapapun, oh, siapa tahu dia jadi CEO beberapa tahun ke depan, kamu teman dekat sama dia, ya kamu dapat kebagian juga. Oh iya, bener, bener.
Gue kan kemarinnya ini ya, gue ini ngundang Piotr Jakubowski ya, sama ex CMO-nya Gojek sekarang kan. Dia The kan dia, Asad. ya Yes, ya ya, I was. dia sekarang kan lagi bangun ini ya, platform nafas tuh yang untuk Iya. polusi udara kan. Ya basically dia pun Hmm. sebenarnya kalau gue dengar dari ceritanya dia diajak masuk Gojek awal-awal itu ya karena ya pertemanan Hmm. dia dengan Nadim, Kevin dan yang lain-lain sebenarnya. Hmm. Yes. Iya kan? Yes. Hmm. Iya, Ya, you never know makanya. Jadi you never know makanya kan. ya, Hmm. I mean, aku juga percaya juga sih. I mean, realitinya banyak Hmm. orang kan juga they lack the network, right? There's a network gap between one person to another person, right? Hmm. Hmm. So mungkin kayak orang yang bisa apa, yang family-nya well to do enough, dia bisa Hmm. ke university bagus, jadi dia punya koneksi bagus di situ. Tapi what Hmm. happened to orang yang tidak punya gitu Hmm. kan? Hmm. Hmm. So we do apa see that reality, right? Hmm. Jadi gimana nih as a individual kalau kita punya banyak network, what can we do? Iya, Ya, and benar. share our network to those people, Hmm. right? Hmm. Gitu loh. Maksudnya kayak give back to community, kayak aware of, nggak semua orang punya akses yang sama, tapi Hmm. gimana nih kita bisa contribute nih supaya mereka bisa dapat akses yang sama. Kan itu something that is a bigger issue that we need to solve, right? Hmm. For everybody to be happy. Ya, ya. Nah, sekarang gini nih Lan, pertanyaan gua nih ya. Ya kita make connection, kita bangun personal branding segala macam. Kita berusaha supaya kita bisa stand out lah di sosial media manapun ya, di sini konteksnya juga ya. Jadi nggak hanya cuma di LinkedIn doang nih. Nah, cuman gini, kadang-kadang yang gue juga suka lihat ya, ada yang dia secara mungkin secara reach, secara nama dia tuh inilah rame lah ya, di kalau bikin postingan juga rame ya. Nah, cuman gini, kalau tadi kita bahas gua sama lu kan ya, kita bisa lah untuk create chance lah buat kita masing-masing ya untuk ya, apa yang kita lagi kerjakan ya. Tapi kata dulu juga sempat bilang nih, ada orang yang memang nggak seberuntung itu kan. Ya walaupun mungkin biar mereka Mm-mm. bisa bisa bikin connection di sosial media, tapi balik lagi kan, sosial media, mau lu sebanyak apapun followers lu, mau sebanyak apapun connection lu atau followers lu juga di LinkedIn, tapi kan ha- how to ini optimize yang kita punya Mm. itu kan bisa dibilang sekarang aset ya. Followers itu Mm. aset-aset loh di sosial media sekarang kan. Makanya kenapa orang juga pengen punya followers banyak ya, walaupun ada yang beli ya. Tapi ya kalau yang real ya, ya itu lebih bagus. Tapi gimana caranya supaya ini bisa kita lebih ya dapat sesuatu lah ya. Eh, Mm. Misalnya tadi dengan segala quote unquote ketidakberuntungan dia itu loh. Apakah mereka harus kontekin lagi kah? Kayak tadi kita bahas satu-satu, ini mau kenalan, mau mau ini ngobrol bisa agak atau gimana itu? Mm-mm. Yeah. So you're asking about kayak how to bridge the network gap ya lah ya Iya, ceritanya ya iya. dengan Tadi kan orang tadi yang kan kita bahas ya. network gap itu kan. Mm-mm. Gimana? Karena kan Ya. belum belum ketemu nih, ya kan? Mm. Belum pernah ketemu, Mm-mm. belum pernah ngobrol gitu loh. Gimana caranya supaya gue bisa bener-bener literally gue connect sama dia gitu. Mm-mm. I think a couple of things, right? So misalnya kita mau bantuin seseorang untuk dapat kerja gitu ya, Iya. misalnya satu Mhm. bisnis ini. Jadi, of course this person needs to, misal ke aku gitu ya, kayak Mhm. dia message aku, dia bilang kayak, Hai Kalani, bla bla bla, I'm looking for ini, tapi masih belum nih. What I do normally kalau yang ada reaching out aku kayak seperti itu, aku akan nanya a few questions about their career goals. Terus kalau needed, I'll do a one-on-one Zoom kayak gini. Aku kasih kayak mentoring 30 minutes gitu lah ya. Terus Mhm. jadi aku ngertiin dulu nih kayak, oh this person udah coba X, Y, Z untuk dapetin kerjaan tapi masih belum successful, and I Mhm. feel Mhm. that pas sudah ngomong sama dia aku dapetin um, apa ambisinya, kayak skillsnya juga bagus gini gini gini. Mhm. Nah, with that apa namanya with that information yang aku gather, I could
understand kalau this is a legit person gitu kan dari Hmm, hmm, example yang dia kasih gitu. Nah, what I can do, I will normally I share it with my HR Fox ya. So aku punya grup HR juga. Aku bilang kayak, ini aku dapat hmm, candidate potensial dia mau internship atau segala macam. Ada yang lagi cari nggak gitu. So misalnya itu dapat bagus gitu. So if not, I will share it on my LinkedIn profile gitu. Since my connection juga banyak kan orang HR kan, hmm, I'll share it atau enggak leaders atau enggak apa co-founders gitu kan startup gitu banyak juga ya banyak hmm, connection. Ya, aku akan share profilnya. Aku bilang oh this person apa namanya skillsnya XYZ and been looking if anyone's actually looking for someone to hire I want to open my network to this person gitu. So, hmm. begitu aja sih jadinya. Ya, ya, ya. Ya, ini kan kalau case-nya ketemu sama lu nih, ya kan? Lu mungkin orang yang berbaik hati mau melakukan itulah untuk nolong orang gitu kan. Ya, berarti ini nih ya, berarti memang lu harus dipromot nih. Kalau lu emang, Ya, I think semua orang itu Mhm. punya hati baik. Ya, I believe in that gitu Ya, loh. ya, Jadi hmm. as long as you reaching out-nya tuh nggak spamming. Aku paling nggak suka tuh yang kayak here's my CV, please consider me for a job. Siapa lu gitu kan? Oh, iya, balik lagi. Ini bagaimana caranya lu berkomunikasi kan? Betul, betul gitu. Jadi, Hmm, um, iya. ya sopan santunnya ada lah ya, dan juga dia kasih tahu di message-nya what kenapa apa struggle-nya apa, isunya apa, and apa sih Hmm, effort yang udah taruh. Aku kan jadi aduh pengen bantu nih gitu ya, jadi ada rasa pengen bantunya gitu. Jadi hmm, aku nggak bilang kayak I reply all, nggak I only read yang benar-benar mengena gitu loh. Yang hmm, kayaknya nih bisa bantu gitu. Then I will I mean I reply maksudnya yang aku kasih more time gitu ya. hmm, Jadi more questions, terus I offer mentoring. Nah, menurut aku tuh semua orang pasti ada keinginan untuk bantu. Jadi betul. emang tergantung, emang balik lagi ke komunikasinya nih, kita gimana Hmm, uh, reaching out to that person. hmm, Right. So I suggest everyone since you are teman-teman di sini mungkin ada yang followernya ribuan atau hmm, ratusan atau doesn't matter gitu ya, just share gitu. Kayak misalnya kalau ada orang yang mau cari kerja gitu. Cuman kalau kita mau nge-share profil orang, we need to be credible juga kan. iya Dan betul. kita juga udah istilahnya udah buat doing our homework lah ya to check that person legit atau enggak. Hmm, Jangan asal kayak oh lu looking for a job, I will share it gitu. Tapi sometimes yang tadi balik lagi nih ke LinkedIn swindle gitu kan. hmm, Orang mungkin faking it, you don't know. Jadi hmm, is hmm, our role or our job to validate betul. kalau mau share that person profile gitu. Kalau mau bantu orang itu Iya, gitu. iya, 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 betul, betul. Jangan ini ya, udah bukan siapa-siapa, giliran mau reach out, connect, tapi bahasanya kayak gitu, komunikasinya. Gue paling sebel tuh kalau ada orang tuh nggak kenal apa-apa, toto. Kan di Indonesia ya sering tuh, ketik P, 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 P untuk membuka pembicaraan. P. Iya, huruf P. Oh ya? Iya, huruf P. Jadi, Oh, I didn't know this. Like how? They iya, just type P. iya, deh, just type P, ya, and expect lu bales. Hah? Banyak, Oh, banyak, oke banyak, banyak ya. banyak. Wow. Nah, makanya gue selalu bilang berkali-kali, Hmm. kalau lu No. mau kontak orang, lu nggak kenal atau dia nggak kenal sama lu, jangan manggil dengan P. Hmm. At least, at least for first thing lu introduce yourself dulu siapa ya. Gini Hmm. dah, gue gue nggak kenal sama Lani sebelumnya ya. Gue ngundang Lani tuh basically via via DM. Gue DM dia di LinkedIn. Kalau lu ingat, Ingat. gue cukup panjang menulis kalimat untuk memperkenalkan diri dan tujuan gue apa ke lu, dan juga gue kasih beberapa Hmm. ini ya, portofolio gue bilang gue udah ini, gue yang pernah datang ini. That's how I build trust
ke Lani gitu loh. Dan oke, Lani kan juga lihat oke ini, oh oke deh, gue bersedia karena mungkin gue yakin karena itu satu gue memperkenalkan diri gue siapa, gue mau ngapain, dan yang kedua apa yang udah gue kerjakan, dan yang terakhir adalah bersedia Mm-mm. gak kalau lu juga gue undang. Itu kan Ya, sebenarnya kan. ya, 100%. Ya, definitely sih. Aku juga, soalnya kan kita nggak pernah ketemu kan. Jadi Iya. kan, Mhm. pasti I will be like, why me? And then who are you? Right? Betul, betul, betul. Jadi aku harus research dulu gitu. Dan you Mhm. gave me all the links. Jadi kan lebih Mhm. gampang researchnya ya. Tinggal klik, klik, Iya, klik, klik. Daripada betul. mesti dulu, ini dulu gitu. Iya bener. Sebenarnya Ya, gini, lu kalau kalau mau doing research atau kita mau kasih orang ini ya, sesuatu ya portofolio lah ya di sini kan kalau kita bahasanya. mm-mm, Sebenarnya kan udah gampang mm-mm. ya, lu tinggal kasih linknya doang. Iya, Iya kan? iya. Tapi betul, betul. Tapi banyak orang yang kayak, oh, aku udah ngomong tapi nggak dikasih apa-apa kan, cuman Hmm, kayak hmm, oh I hmm. would like to have a chat with you because bla 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 bla, cuman dia nggak memberikan kayak misalnya inviting ke podcast, tidak memberikan ya podcastnya dia, linknya atau segala macam. They expect uh, the person to research sendiri. Iya, itu kan yang malesin, yang butuh siapa, yang repot siapa, yang namanya Iya, kan. betul betul betul. Iya memang. Aduh. Ya, but it happens gitu loh. Yang ya kalau lu inilah ya. I don't know lu ngerasain atau enggak, teman kalau di sini ya, kalau sebenarnya kan kerjaan tuh paling gampang kan by email ya, karena di email kan kita bisa bisa Hmm, trace lagi kalau misalnya kelewat atau udah ini ya yang lu pengen lihat lagi gitu kan. Karena ada subjek hmm, biar lu gampang nyari. ya. Nah, tapi kalau di sini kan orang lebih cenderungnya ini ya, lebih suka lewat chatting dibandingkan lewat email. Lu perhatiin deh. Gue sering banget mengalaminya kalau gue udah kirim email, gue tuh harus chat orangnya itu juga. Gue udah kirim email ke lu. Yes. Karena kalau enggak, mereka nggak baca emailnya. Iya, setuju. Hmm. Ya, I'll do email as a summary. Terus tapi kalau untuk conversations di Indonesia tuh sukanya WhatsApp. Iya, betul, betul. Padahal sebenarnya di email itu, gini, lu kan punya handphone ya. Harusnya ketika ada Hmm, email masuk, notifikasi juga masuk kan. Sama seperti kalau ada WhatsApp masuk kan. ya. But they don't read it. They just read kalau lu nge-WhatsApp. That's the challenge. Ya, mungkin gara-gara banyak spam juga kali ya email. Jadi they don't really open up, apa nggak balas. I don't know. What do you think? Nggak terbiasa buat nulis email kalau menurut gua. Oh ya? Hmm. Lu lu pernah dapat email yang isinya berantakan atau out of nowhere, Bang, pengen ini dong begini. Udah nggak ada subjek, nggak ada kata ini hello bla 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 siapa lu gitu. No attachment sometimes. I heard about this. Yes, yes. Hmm. Some like my clients are having this experience with younger generation. Mhm. Is it true? Ya, bener, banyak banyak yang kayak gitu. Nggak tahu bagaimana cara menulis email yang baik dan benar. Nggak di kuliah nggak diajarin Nggak kali ya. nggak diajarin. Pas sekolah Tapi nggak ya itu, diajarin kali ya. iya itu etika yang penting banget sih, bukan hanya email kan ya. Jadi Hmm. kayak message on LinkedIn atau Instagram atau apapun gitu kan. Soalnya kan sometimes they just like literally yang tadi aku bilang, kasih CV-nya udah ke aku. Sulang buat apa ya di CV-nya ya? Iya. Like and then it's like, oh apa, please look at my profile whether you get you whether can help him to get a job. So I'm like, kenapa gue harus kerja buat dia gitu? Iya, Siapa lu? bener, bener, bener. Tapi gini loh, kalau yang kayak look at my profile itu kan gue juga sering lihat ada orang-orang yang suka posting. I don't know ini lowongan Hmm, kerjanya legit atau enggak ya, tapi menurut gue nggak legit sih. Harusnya kalau lu emang ada buka lowongan kerja, harusnya lu post di tempat yang memang ini ya open the for jobs. ya for Ya. jobs ya, bukan di postingan seperti itu. Mereka selalu tulisnya kalimatnya begini nih. eh, Ketik interested, nah I will look your profile. Ya, Ya. ya itu kan postingan konten yang looking for engagement sebenarnya kan.
Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Hmm. Well, yeah, there is a lot of like ways to get engagement. Itu salah satunya. That is not the right thing to do, right? Terus lagi pula, apa namanya? It's inter well, kalau mereka udah interested, mereka juga pertama bisa dua case nih. Satu Mhm. job, satu adalah freebie, so mereka bisa dapetin profile-profile yang interested Mhm. untuk purpose of selling. Ya, 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 ya. Bisa Nah, juga. jadi Bisa, bisa bisa. juga kan. Hmm. Jadi dia bisa kayak send message langsung, apa kayak apa namanya ya, clickbait. Iya, iya, benar. Right, so there's a lot of like apa tips, bukan tips apa, a lot of ways that people wants to get our attention as a consumer. Kita kan Hmm. consumer dong ya kalau kita di social media atau dimanapun, Hmm. right? Jadi as a consumer ya kita harus hati-hati juga nih. Ini untuk apa sebetulnya? If I want this, do I really want this? Mendingan langsung message ke orangnya, tinggal you send a connection request atau daripada kamu uh, engage di konten yang cuma tulisnya interested. Iya. Tapi mungkin gara-gara konten-konten seperti ini dan masalahnya konten-konten seperti ini biasa tuh engagementnya memang gede dan mungkin buat sebagian orang berpikir ya salah satu caranya seperti ini. Lu liatin dong profil gua. Iya, Suruh kita yang liatin profilnya halo dia. gitu kan. Iya. I know, I know. I will help them to look at their profile. Mhm. Sometimes saya ada beberapa yang reaching out to me yang kayak Hmm. after webinar aku bilang kayak Hmm. okay, if you have any other questions, then feel free to message me gitu kan. Masalah aku udah open up gitu kan ke Hmm. mereka. Hmm. Jadi there's a lot of people kayak reaching out kayak oh thanks for the talk bla bla bla. Boleh tolong liatin profilnya gitu ya. I don't mind that. Hmm. Because I already ask kan. Jadi ya palingan aku liatin gitu. Cuman masalahnya kan it's not about the profile actually. Profile tuh as individual kita kan unik yang tadi bilang ya. Hmm. Hmm. Uh, Setiap orang tuh berbeda. Iya, Masa betul. kamu Betul. kayak kopi A sama kopi yang seperti A punya gitu kan nggak mungkin ya. Hmm. Hmm. Jadi menurut aku itu nggak perlu minta tolong liatin profil, mendingan Google search aja kayak what is the best LinkedIn profile. Itu banyak banget tuh artikelnya dan Hmm. you Hmm. can Hmm. 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 relate is my profile good enough gitu kan. Following all these tips kan ada tips-tipsnya ya Hmm. kan. Tapi if you yang tadi itu kalau kita mikirnya yang profil kita kurang bagus terus dan ada tendensi kita jadi mau bohong kan jadinya. Jadi Hmm. jangan. Iya. Ya, so another tips is not to focus on our profile but Hmm. focus on our um, contribution to Iya. your network. Betul, betul. Ya kalau memang lu sekarang levelnya masih di staff atau di entry level, ya udahlah, jangan lu belaga gila jadi lu head tiba-tiba atau lu VP, ya kan? Iya, waduh, langsung jadi VP. Iya kan? Ya nggak kayak gitu kan. Ya bener sih. Iya. Memang ya partnya selalu ini ya prosesnya akan selalu ya lu kalau step lu masih di sini ya udahlah lu jalanin lah step lu di sini jangan lu lihat orang lain udah seperti itu orang lain ini bisa ya achievementnya begini-begini ya mungkin orang lain itu punya achievement seperti itu ya dia sudah melewati hal-hal yang Proses. lu belum lewatin. Jangan lu tiba-tiba pengen seperti itu dan lu lihat dalam sebulan 2 bulan lu nggak bisa kayak dia ya susah lah. Lu kan kayak lihat Hotman Paris udah kaya raya seperti itu lu juga jadi pengen seperti dia tapi ketika lu nggak berhasil lu merasa wah kayaknya gua harus bohong nih. Iya, iya, iya. There's no shortcut. Sorry, sorry. There's no shortcut, Iya betul. right? Hmm. Right. So, itu sih yang menurut gue harus dipikirin terus ya. Don't compare ourselves. There's no shortcut. There's no instant. Jadi kan you know like the apa the artikel, the image yang Hmm. iceberg itu, did you Hmm. see? Hmm.
Ya kan, kalau kita cuma bisa lihat atasnya di iceberg, tapi icebergnya gede banget di bawah. Iya, betul. Makanya makanya Titanic Oh iya. drown. Nah, itu Bener. di atas kita cuma bisa lihat achievementnya di atas gitu kan. Tapi Hmm, hmm. kayak effortnya so huge gitu kan, we don't know Iya. what they through to Hmm, achieve hmm, that hmm, hmm. kan. Jadi Iya, bener. eh, mendingan jalanin aja. And a lot of people ini sih mikirnya, jadi gue harus ngapain, Ya, itu dia. right? Harus ngapain jadinya? Fokus on yourself tadi gimana kalau di LinkedIn ya, karena kan platform kita emang gunanya untuk supaya bantu profesional supaya lebih produktif dan successful. Jadi Mhm. uh, how to build our productivity nih ceritanya, atau enggak how to be successful itu pastinya dalam diri sendiri ya, skills kita. Jadi kita harus ngasah skills lah istilahnya. Jadi mungkin kamu sharing tentang apa yang kamu pelajari, terus how to appear to be apa agile, learning agility-nya harus di showcase. Jadi Mhm. misalnya kamu Mhm. belajar skills apa, kamu bisa taruh di LinkedIn certification-nya. Terus, Mhm. Mhm. nah, skills ini kan berubah terus ya. Mhm. We've seen that a lot of current skills ini berubah setiap 3 tahun, apalagi yang technology skills ya. Every Mhm. 3 years berubah, right? So, dan belajar skill baru kan nggak 1 hari ya. Betul, It betul. needs practice and stuff like that. Dan that's your process. Ya, post aja tentang itu. Langsung dilirik loh sama HR. Hmm, Sekalian sekarang company lagi nyari orang-orang yang bisa belajar sendiri. iya, Nggak disiplin. betul, betul, betul. Ya bisa belajar sendiri, mau belajar sendiri, ngulik sendiri. Itu tuh yang menurut gua tuh, Tuh. itu soft soft skill ya. Ini soft skill yang menurut gua tuh udah harus Hmm. dipunya semua orang sih kalau mau survive ya. Hmm. Exactly. Itu yang kayak kita missing out tuh di situ. Hmm, Banyak jadi gue harus gimana? Ah, ya udahlah, tinggal ganti aja title di LinkedIn. hmm, Nanti pasti ada orang reaching out. Nah, itu kan cut shortcutnya kan. Nah, hmm, shortcut work. Jadi mendingan kita showcasing skill yang kita pelajari, terus ability kita untuk belajar sendiri. Ya, itu yang lagi dicari. hmm, hmm, hmm. Iya, bener, bener, bener. Karena some people thinks kalau udah lulus kuliah, ya udah gue stop belajar sebenarnya. Iya, kayak udah mumet ya. Iya, udah udah otaknya tuh secara nggak dia sadarin langsung nutup. Oh, gua udah nggak perlu belajar lagi. Padahal sebenarnya ya lu udah Oh. lulus kuliah mau sampai umur berapa sebenarnya ya kalau lu mau tetap produktif ya ya lu harus belajar terus sih. Lu nerima hal baru, lu harus belajar hal Hmm. baru yang sometimes mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan sekarang yang ada di dunia sekarang ya yang 10 tahun yang lalu kan nggak ada. Nggak ada, ya, men. That's so Iya, true. iya kan nggak. Malah aku Gojek dulu. Iya, mana ada. Dulu adanya apa? Gerobak. Iya, ya itu dia makanya inilah ya tetap gue selalu percaya begini ada kalau lu mau doing bisnis kayak lu mau doing konten atau Hmm. lu bekerja ya yang penting adalah satu lu punya visi dan yang kedua adalah lu punya eksekusinya karena percuma lu punya visi tapi kalau tidak bisa eksekusi sama aja bohong dan yang ketiga ini adaptasi tiga C Ada. ini ya tiga C ini nih visi eksekusi dan adaptasi ya lo harus punya sih kalau enggak ya udah lu ketinggalan kan gue selalu bilang gini gue tuh nggak pengen nanti ketika misalnya gue udah tua gitu ya gue kan ya sorry itu sih tapi kadang-kadang kita kalau ngeliat orang tua kita mereka struggle banget pakai smartphone kan Mm-mm. ya kan karena kenapa ya karena kalau yang gue lihat mereka memang berhenti di titik di satu titik oh ya udah kalau misalnya udah ini gue nggak perlu belajar hal baru. Ya mungkin Mm-mm. itu yang mereka pelajari ketika mereka sekolah dulu ya. Nah, Iya, iya. cuman masalahnya ketika sekarang orang-orang pada pakai smartphone, mereka pengen sekarang supaya bisa berkomunikasi dengan yang lain, ya mereka belajar setengah mati. Iya, exactly.
100% tuh ngena banget nih, relate banget gitu. Jadi definitely kita harus have ini sih lifelong learner ya, ya mindset gitu, mindset kita harus tetap Hmm. belajar karena you don't know what you don't know, right? Mungkin kita tahu satu topik tapi we don't know what we don't know. Jadi Iya, find out, be iya, curious, and then that's curiosity is actually is number one skill. It's a skill loh, being iya, curious. benar, benar, benar. Being curious itu skills tuh, benar, benar. And you know what? Ini gue terapin. Being curious itu selalu gue pakai di semua ini ya, di semua bidang yang sedang gue jalan. Salah satunya di podcast ya. Karena Hmm, ketika lu nih, gue selalu bilang juga kalau ke orang-orang kalau gue lagi buka kelas podcast ya, gue selalu bilang kalau lu nggak curious ke guest lu dan lu merasa hmm, yang penting ada guest, gue kasih pertanyaan abis itu kelar, lu sama aja nggak menghargai guest lu. Karena kenapa? Ketika lu curious, lu being curious dengan guest lu akan cari tahu sebanyak mungkin fakta-fakta tentang orang yang lu undang. Hobinya ya, apa, kesukaannya apa, dia lagi ngerjain apa. Even fakta-fakta kecil yang mungkin menurut orang remeh, tapi ketika lu bring up di obrolan dan mereka surprisingly kaget, kok lu tahu hmm, tentang itu? Mereka tuh happy loh, karena mereka merasa oh ini orang memang perhatian sama gua, penasaran sama gua. ya, 100%. Iya, iya, itu brings credibility juga kan jadinya. Hmm, hmm, Dan juga kayak connection, right? So being curious is a good thing in every aspects. Not only building relationship, tapi juga buat kita belajar hal baru lah ya, istilahnya. iya betul, Ya, betul. tapi it's a skill sih. Kadang orang kan nggak peduli ya namanya. Tapi dia bilang orang kesalnya bilang someone sometimes thinks that gue nggak mau ikut campur ah gitu, gue nggak mau kepo. Cek aja, biarin aja. Nah Bener itu di beberapa di aspek bener, iya jangan kepo, jangan terlalu ikut campur, iya bener. Tapi kan apa ya, ya harus lihat konteksnya juga. Kalau konteksnya di sini betul. kerjaan ya kan, lu mau upgrade diri segala macam, ya lu harus kepo mau nggak mau. Iya, setuju. Iya. Damn right gitu. Iya. Tapi kalau misalnya masalah rumah tangga siapa gitu, lu kepo ya itu salah. Saya suka ya kalau ngegosip ya langsung. Iya, jangan Aduh, ketuker, aduh. jangan ketuker Jadi gitu suka. loh. Tapi that's a skills to remember gitu. Oh, kenapa Hmm. gue bisa kalau topik ini Hmm. jadi ini ya. Ya mungkin dia ini punya bakat bikin media gosip misalnya Lambe Tura gitu. Betul. Waduh, waduh, waduh. Iya, Iya. but any skill is good. As long as kita bisa ini ya positive value add gitu. Ya, betul, betul, betul. Ya, jadi gini lah ya yang bisa kita simpulkan, gue simpulkan dari obrolan kita ini ya, berarti memang LinkedIn Swindler itu ada, even lu yang kerja di LinkedIn dan orang-orang di LinkedIn pun aware tentang hal ini dan sedang mengembangkan fitur yang I don't know ini bisa mencegah 100%, tapi menurut gue at least meminimalisir lah ya orang-orang memanfaatkan celah-celah yang ada di sini karena LinkedIn itu kan salah satu platform sosial media yang besar ya, usernya tuh banyak dan ya supaya tidak merugikan ekosistemnya juga. Terus yang kedua ya bangun personal branding ya mungkin gue selalu bilang lu adalah salah satu contoh orang yang membangun personal branding sangat bagus di sosial media and you're doing well dan ya orang akhirnya memang ngelihat lu memang apa yang lu bangun citra yang lu bangun di sosial media itu ya memang benar dengan apa yang lu kerjain gitu dan people happy dengan kerja bareng lu gitu ya menurut gua dua hal itu sih yang kita bisa ambil ya dari obrolan kita ini ya dan yang terakhir juga jangan lupa upgrade skill ya ya apapun skillnya itu gue sih kalau gue selalu bilang ya selain tadi Lani bilang curiosity ya gue juga selalu bilang skill yang lu perlu punya sekarang ini adalah how to communicate, how komunikasi sih. Hmm, Itu penting banget. 100%. Ya, Mau sejago apapun lu, tapi lu nggak bisa mengkomunikasikannya ke orang lain atau ke banyak orang ya percuma gitu. Ya, lu cuma bisa keep buat diri lu sendiri. Dan menurut gua iya. tiga itu sih yang kita bisa dapetin ya dari obrolan episode kali ini nih. But anyway ya
Menurut gue hati-hati tetap ya di LinkedIn ya, karena you never Gimana know pun, dimanapun juga. we're living in a digital world, jadi harus hati-hati. But Iya. yeah, you so much. Makasih banyak udah diundang kedua kalinya. Hmm. Really appreciate it and Mm-mm. super. It's an honor actually to get invited the second time. So thank you so much ya, Andri. Ya, sama-sama. Sukses. Gue yang harusnya thank you sama lu udah bersedia lo. Lu wajah LinkedIn di Indonesia mau Gila, mau ngobrol di sama gue. gila, kapan aja. So the purpose of this, kenapa juga pengen ngobrol lagi sama lu juga Hmm. gara-gara Mhm. first of all, kamu tuh influencer loh, right? And you are doing good things Mhm. in the society. So I like to be someone, to be close with someone like that. So Hmm. thank you so much. Ya, ya, ya. Thank you juga. Thank you untuk ini Sama-sama. kata-katanya. Kata-katanya. Oke lah, gua close ya untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Semoga yang dengerin ya dapat insight dan menurut gue insightnya pasti sangat positif banget. Gua Andri dan Lani dari LinkedIn. Mohon pamit kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.